pisahkan ya, atau transaksinya cash terus, siapin dompet aja Pak ya. Dompet kalau untuk usaha di sini, kalau pribadi bikin dompet kedua gitu ya. Pertama itu Pak, cara gampangnya ya bikin rekening terpisah ya. Kalau untuk usaha ini ya, rekening pribadi jangan diotak-atik ya. Terus juga kalau secara cash punya dompet aja. Dompetnya ini untuk usaha jangan diotak-atik ya. Terus juga mulai melakukan pencatatan. Yang penting sih itu. Itu ya Pak, Pak Samsudin. Jadi rekeningnya aja bikin baru Pak. Ya, untuk usaha Baik, sendiri. makasih Mas. Seringnya transaksi cash Mas sekarang. Cash ya? Gimana Pak? Maaf tadi banyak transaksi cash. Ya, jadi gitu ya. Kalau transaksi cash, Bapak beli tas sendiri ya, beli amplop sendiri ya. Iya, transaksi cash Mas sekarang. Beli bahan. Ya, Beli betul. bahan bakunya gitu sih. Kadang lebih sering cashnya. Baik Pak, jadi beli dompet aja Pak, dompet terpisah ya. Kalau untuk usaha ya dompetnya ini, gitu ya. Atau beli petty cash itu ya, alat kasir atau rak itu tersendiri uangnya. Yang ininya tolong dipisahkan, dompet berikutnya, dompet kedua. Itu ya Pak, itu sering terjadi ya. Apalagi saya dampingin UMKM kecil ya, UMKM Ciomas gitu ya, sendal, banyaknya lemahnya di situ, dan rata-rata kita ini konsumtif ya, ada duit banyak nih kantongin, padahal itu kan modal untuk beli barang, akhirnya beli yang lain, beli TV, beli kulkas, nah itu berbahaya, jadi konsumtif akhirnya merugikan usaha kita sendiri. Itu ya Pak. Ya, terus kalau saya mulai Gimana Pak? Pak Samsudin dulu apa Pak Bambang tadi ya? Pak Samsudin ya, silakan Pak. bareng tadi. Ya. Terus mulai memisahkan, pembagiannya gimana Mas? Yang tadi saya bilang ada contoh uang 10 juta itu biar kita buat modal berapa, terus buat masuk uang pribadi berapa, atau untuk ke modal semua, atau gimana maksudnya? Oh, kalau modalnya 10 juta, kita lock aja Pak. Kalau untuk pribadi itu ambil dari labanya aja, keuntungannya. Gitu. Kalau 10, Bapak kembali lagi ya, kalau itu Begitu harus ya? dihitung lagi. Kalau 10 juta buat modal, ya udah, yang boleh keluar itu labanya aja Pak. Kalau udah untung, dikeluarin. Gitu ya. Biar nggak terotak-atik. Gitu ya Pak Samsudin ya. Jadi harus ya. Baik Mas. Saya menambah tanya lagi Mas. Boleh, silakan Pak. Nah, ini usaha istri saya ini kan ada dua macam. Yang satu ada alat-alat rumah tangga, yang lainnya itu ada semacam membuat sambal, membuat jamu dan sebagainya. Nah itu kalau dicampur pembukuannya kan kira-kira jamunya ini atau sambalnya ini untung atau tidak, kemudian yang alat-alat rumah tangga ini untungnya berapa, ini kan nggak bisa ketahuan. Kira-kira gimana itu? Ya, terima kasih Pak. Ya, memang harus dipisah ya, benar-benar harus dipisah. Ya, jadi kalau usahanya berbeda, pengen tahu laba ruginya, ya memang harus dipisah. Kalau memang untuk penjualan alat-alat ya tersendiri, ya bisa tadi rekeningnya mungkin berbeda atau punya dompetnya. Kita beli dompet aja Pak, beli dompet, beli tas. Pokoknya yang ini usaha ini nanti kita bisa hitung, kita bisa catat seperti itu Pak, biar nggak ketukar. Di dalam laporan laba ruginya itu perlu dipisahkan apa tidak? Ya, dipisahkan aja Pak, biar ketahuan omsetnya ya. Iya. Ya, jadi saya share lagi Pak nanti di sini. Jadi laporan laba rugi di sini kalau mau disatukan ya, sudah kelihatan ya. Saya nggak bisa, saya stop dulu ya.
Nah, kalau di sini laporan laba rugi, kalau memang Bapak mau disatukan, itu bisa ya. Cuman keterangannya omset 2 ya. Omset penjualan A, di bawah lagi omset penjualan B. HPP 1, HPP 2, kalau HPP-nya sama ya. Kalau disatukan, itu boleh. Gaji karyawannya mungkin mengerjakan dua-duanya, itu juga bisa ya. Tapi alangkah baiknya ya satu-satu aja. Oh, kan nggak terlalu sulit. Ini satu, kita kasih namanya usaha A ya. Tinggal ini di copy, tinggal usaha B. Amannya gitu, lebih jelas, lebih kalau karyawannya juga kalau belum dipisah ya mungkin dihitungnya setengah-setengah. Gitu ya. Baik. Jika nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Ini saya tunjukkan aja, nanti teman-teman bisa pakai ya aplikasi ini untuk menyusun dari jurnal ya. Tadi siklusnya akuntansi ada jurnal, buku besar, dan laporan laba rugi. Ini teman-teman bisa pakai yang ini ya. Ini teman-teman bisa pakai, di sini saya sudah buatkan, ini teman-teman bisa ganti namanya, ya, UD Sinar Energi Kreatif Inovasi, ini berubah semua, ya. Nomor akun-akunnya ini sudah saya buatkan, ya, ada kas kecil, kas di tangan, ada mungkin ada teman-teman punya rekening bank, BCA, BNI, terus juga ada modal di sini, ya, ada Pak Irawan, Pak Bambang, Pak Diana, ya, contohnya ya, ada pelanggan lain, ini nomor akun-akunnya sudah saya buatkan. Nama akunnya bisa disesuaikan, Bapak Ibu, kalau nggak di teman-teman semua. Ini juga ada supplier datanya ya. Bisa disesuaikan, bisa diganti ya. Dan ini akan ngelink ke jurnal ya. Ini semua sudah dimasukkan rumus ya, if follow up ya untuk jurnal. Ini transaksi harian, teman-teman bisa isi tanggalnya, buat apa ya. Nomor akunnya udah otomatis di sini, udah dibuat nomor akunnya di sini ya. Nomor-nomornya bisa disesuaikan. Ini ngurangin saldo angka rupiah ya. Dari sini otomatis dia ngelink ke buku besar ya, dikelompokkan ya. Dari sini akan ngelink ke neraca. Ya, ini contohnya neracanya ini makin kompleks ya teman-teman. Kalau nggak perlu ya dihapus-hapuskan ya. Di sini ada piutang tadi yang Pak Irawan punya piutang ya, kita minjemin duit ya, minjemin barang gitu ya. Diana dan pelanggan lain aset tetap, tapi kita sepakati sama-sama neraca itu aktiva dan dengan pasifa. Ya, ini makin kompleks ya. Totalnya seperti ini ya, gajinya, karyawannya, utangnya, utang dagang UD siapa kalau kita utangin ya, CV Prima Cahyo, teman-teman bisa sesuaikan ya. Dari sini bisa jadi laporan laba rugi per 1 bulan, per 6 bulan, per 3 bulan, per 1 tahun ya. Ini teman-teman boleh pakai. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Mungkin ada yang sudah punya laporan keuangan yang mau konsultasi atau mau share. Pak, saya udah buat laporannya, ada pencatatan seperti ini. Boleh di-share screen-nya. Mungkin ada? Mungkin ada yang mau share, Pak, saya udah laporannya seperti ini nih, Pak. Ini tinggal di gimana? Ya. Boleh. Sebelum kita akhiri di kelas belajar malam hari ini ya. Ada yang mau share laporannya teman-teman, atau ada yang mau konsultasi? Sorry, mau tanya lagi Pak Ananta. Boleh, silakan Pak. Itu kalau misalnya tadi omset misalnya gitu ya, kita pakai Shopee Food atau GrabFood gitu kan, misalnya 100.000. Sama dia nanti kan dipotong 80%, disebutnya tetapnya omsetnya 100.000 apa 80.000? Omsetnya tetap Pak yang bulat ya, nah, tapi nanti ada keluar biaya. Nah itu biayanya Bapak masukin. Biaya komisi gitu ya? Iya, biaya komisi Shopee Food. Nah itu keluar di biaya-biaya. Gitu ya Pak? Oke. Omsetnya tetap semuanya. Omsetnya tinggi. Ya. Ada yang lain? Paham ya, malam hari ini kita hitung-hitungan ya. Teman-teman bisa tadi sekali lagi bisa minta filenya, ya, masukin angkanya,
Microsoft Excel ini powerful banget ya dan gratis ya, nggak menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin berbayar ya. Ada lagi? Banyak Mas, ini kan saya baru pertama ini ya. Ini nanti Ya. saya juga ya namanya udah udah usia tua ya, maka gaptek juga, ada Excel dan sebagainya. Misalnya untuk nambah ngurang pembuatan rekening baru atau ngurangi itu kira-kira gimana deh? Ya, terima kasih Pak. Ya, biasanya tadi ya, kalau minggu lalu kita punya super team Pak namanya ya. Mungkin yang yang penting kita tahu ya, nyusunnya prinsipnya laba rugi bisa membaca ya. Tapi kalau yang mengerjakan teman-teman Bapak bisa punya super team ya, punya tim, punya karyawan ya, atau punya saudara anak yang bisa kita minta tolong untuk membuatkan laporannya. Jadi jangan khawatir Pak kalau nggak bisa ini ya, bikin bentuk super team seperti minggu lalu yang diajarin Coach Indra. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Baik, saya rasa cukup ya. Sebelum saya akhiri, saya mau share juga teman-teman acara minggu depan ya. Pastikan teman-teman hadir ya, karena ini berkaitan dengan digital marketing ya. Minggu depan adalah kita kedatangan tamu ya dari Mas Kleman Raja. Ini kita bahas tentang creative content for boosting business ya, gimana bikin konten-konten yang kreatif yang menggugah teman-teman untuk tanya dan melakukan transaksi. Baik, saya Heri, belajar bareng SKI Digital. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Dan pastikan teman-teman follow Instagram kita, SKI Digital Marketing. Di situ banyak informasi, banyak motivasi, ya, dan lain-lain. Teman-teman bisa ikut dan jangan lupa bagikan. Ya, seperti di awal saya informasikan bahwa kesuksesan acara ini ya kehadiran teman-teman, dan teman-teman jangan lupa bagikan link-link share ini ke teman-teman sekalian biar belajar kita semakin ramai dan makin banyak yang dibantu. Oke, terima kasih, selamat malam. Terima kasih atas ilmunya Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas, makasih. Terima kasih Mas Ananto. Recording stopped. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Mas Ananta mintanya kemana tadi, Excel-nya mau dong. Boleh, siap. Buat yang usaha UKM kita, kalau yang IPB Pres mah kan udah pakai sistem. Iya, siap Mas Erik. Japri aja nanti. Nah, Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!